إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, al-iman, berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nikmat waktu, kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemudahan bertemu kembali dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada malam kali ini kita kembali melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah dan dalil-dalilnya wa tawdihu madhahib al-a'immah, dan menjelaskan madhab para imam yang empat. InsyaAllah ta'ala pada malam kali ini kita akan membahas tentang ma farqu baina at-taqlid wal ittiba'. Apa perbedaan di antara taqlid dan ittiba'? Karena taqlid dan al-ittiba' memiliki makna yang sama. Taqlid artinya mengikuti, wal ittiba' juga artinya mengikuti. Tapi apakah perbedaan di antara keduanya? Tapi sebelum kita membaca perkataan para ulama di dalam kitab ini, maka hendaknya kita mengetahui apa makna dari at-taqlid dan apa makna dari al-ittiba'. Tapi para ulama kita mengatakan at-taqlid secara bahasa maknanya
wad'u syai' fil unuqi muhitan bih, meletakkan sesuatu di leher bagian belakang, atau bahasa kita tengkuk, muhitan bih, melingkar. Atau yang dikenal dengan qiladah, kalung. Ini makna taqlid, meletakkan sesuatu di tengkuk, ya, kemudian melingkar di bagian leher, yang dinamakan qiladah, yakni kalung. Adapun secara istilah, maka disebutkan oleh para imam bahwa makna taqlid dalam istilah para ulama sangat banyak, tapi yang mendekati kepada kebenaran ada 3. Yang pertama adalah at-taqlid qamulu qawlil qail wa anta la ta'lamu min ayna qalah. Taqlid maknanya adalah menerima perkataan orang yang berkata sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana dia mengatakan. yakni kita tidak mengetahui dari mana dia mengambil perkataan tersebut. Ini makna taqlid. Kemudian makna yang kedua, qabulu qawlil ghairi bila hujjah, menerima perkataan orang lain tanpa adanya hujjah, tanpa adanya dalil. Ini makna taqlid. Jadi ketika kita mengambil perkataan orang lain tanpa kita mengetahui dalilnya, dari mana dia mengambilnya, maka ini makna dari taqlid. Atau makna yang ketiga, ittiba'u qawlin man laysa qawlu hujjah. Atau makna yang ketiga, mengikuti perkataan orang yang tidak dijadikan hujjah. Ya, mengikuti perkataan orang yang tidak dijadikan perkataannya sebagai hujjah. Ini makna taqlid yang disebutkan oleh para ulama. Maka inti dari taqlid itu adalah mengikuti perkataan, perbuatan orang lain tanpa didasari dalil, baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma'. Yani ketika kita mengikuti perkataan orang lain, kita mengikuti perbuatannya tanpa kita mengetahui dari mana dia mengatakannya, dari mana sumber dia melakukan perbuatan tersebut, maka kita telah taqlid kepadanya. Maka kembalikan taqlid adalah al-ittiba'. Maka ittiba' maknanya adalah ittiba'u qawlin aw fi'lin bid-dalil al-wadih was-sarih, yaitu mengikuti perkataan orang lain, mengikuti perbuatannya
karena ada dalil yang jelas. Ini makna ittiba'. Ini ketika kita mengikuti contohnya cara salatnya, cara dia berpuasa, karena ada dalilnya. Kita pernah dengar dia menyampaikan dalil tentang cara salat, kemudian dia mempraktekannya, kemudian kita ikuti, maka inilah yang dinamakan ittiba'. Adapun hukum taklid tanpa adanya dalil haram dengan ijma' para ulama. Ya, haram dengan ijma' para ulama. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm beliau mengatakan at-taqlidu haramun bila burhanin. Taklid buta hukumnya haram. Ya, taklid yang tidak ada bukti dalil, maka hukumnya adalah haram. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan man qallada muayyanan fi tarimi syai'in aw ta'lilihi wa qad thabata al-hadits ala khilafihi wa mana'u at-taqlid 'anil 'amali bis-sunnah faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillahi azza wa jalla. Beliau mengatakan barang siapa yang taklid kepada orang tertentu sedangkan hadis telah tetap menyelisihinya, mencegahnya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW karena taklidnya, maka dia telah menjadikan orang yang dia ikuti tersebut Rabban, Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa dilihat di dalam kitab Hadiyatus Sultan halaman 69. Ya, dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bahasa gampangnya dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang mengikuti perkataan orang tertentu atau perbuatan orang tertentu tanpa dia mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui dasar dalil yang jelas, dan perkataannya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tetap dia ikuti, maka hakikatnya dia menjadikan orang tersebut Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya taklid muta, ya, perkara yang sangat besar dan membahayakan bagi pelakunya. Tapi kemudian para ulama menyebutkan at-taqlid naw'an, bahwasanya taklid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-taqlidul mubah, taklid yang diperbolehkan. Yakunu fi haqqil 'ami alladhi la ya'rifu turuq al-ahkam asy-syar'iyyah. Dan ini berlaku kepada orang yang ami, orang yang buta huruf, yang tidak mampu mengetahui hukum syar'i, wa ya'jizu an ma'rifatiha, dia betul-betul tidak ada kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i, betul-betul dia buta huruf. Wa la yumkinu fahmu adillatiha, dan tidak memungkinkan dia memahami dalil-dalilnya.
walakin lahu talabud dalil syar'i minal mufti, tapi baginya mencari dalil yang syar'i dari orang yang memberikan fatwa. Ya, taklid yang diperbolehkan yaitu berlaku kepada orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa juga menulis, tidak mampu dia memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang seperti ini boleh baginya taklid, tapi dengan syarat ketika dia mendapatkan fatwa, maka dia harus bertanya dari mana dia mengambil fatwa tersebut. Dia tanyakan mana dalilnya. Lianna al-muslima min haqqihi ay yastawthiqa min amri dinih. Karena seorang muslim wajib yakin atas perkara agamanya. Ya, wajib setiap muslim tatkala dia melakukan sesuatu yakin dia bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah benar, bukan di atas keraguan. Tidak boleh bagi kita beribadah kepada Allah di atas keraguan. Wajib kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan benar-benar benar, ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Begitu juga ijma' para ulama. Kemudian yang kedua adalah taqlidul madmum, taklid yang tercela. Wa huwa taqlidu rajulin wahidin muayyanin duna ghairihi minal ulama fi jami'i aqwalihi aw af'alihi wa la yara al-haqqa illa fihi. Adapun taklid yang terlarang, yang tercela adalah taklid kepada orang tertentu, tidak mengambil kepada yang lainnya dari kalangan para ulama pada semua perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya, dan dia tidak melihat kebenaran itu kecuali pada orang yang dia taklidi. Maka taklid yang seperti ini adalah taklid yang diharamkan. Ya, taklid buta kepada orang tertentu pada semua perkataannya, perbuatannya. Dia menganggap bahwasanya kebenaran itu ada pada orang yang dia ikuti. Maka taklid yang seperti ini adalah haram dengan ijma' para ulama, haram dengan kesepakatan para imam yang empat: Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Ya, oleh karenanya seringkali kita membaca perkataan Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'iyan wala Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku, tidak pula kepada Al-Imam Malik, tidak pula kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak pula kepada Al-Imam Ats-Tsawri, akan tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya, yaitu nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jumhur para ulama juga mengatakan bahwasanya bentuk yang kedua ini merupakan taklid yang diharamkan di dalam syariat. Baik, kita baca perkataan para ulama yang dibawakan oleh muallif. Qala al-Imam Muhammad Amin Al-Anshinqiti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Adwa'ul Bayan, "I'lam anna
mimma la budda minhu ma'rifatal farqi bainal ittiba' wat taqlid. Ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang harus kita ketahui yaitu mengetahui perbedaan antara ittiba' dan taqlid. Wa anna mahall al-ittiba' la yajuzu at-taqlidu fihi bihalin, bahwasanya tempat ittiba', ittiba' maknanya tadi mengikuti dalil. Yani ketika dalil telah jelas di dalamnya, maka tidak boleh sedikit pun untuk taklid kepada pendapat seorang. Wa yadahu dzalik, keterangan yang lebih jelas, anna kulla hukmin dhahara daliluhu min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ijma'il muslimin la yajuzu fihi at-taqlidu bihalin, yaitu setiap hukum yang telah nampak dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para ulama, maka tidak boleh taklid kepada pendapat seseorang. Yani apabila telah jelas nas Al-Quran dan As-Sunnah, begitu juga ijma' para ulama menetapkan hukum dalam sesuatu, maka tidak boleh mengambil perkataan ara' ar-rijal, pendapat orang lain. Lianna kulla ijtihadin yukhalifun nassa bahwa ijtihadun batil, karena setiap ijtihad pendapat yang menyelisih nas, maka dia adalah pendapat yang batil. Ini kaidah, ya. Setiap ijtihad pendapat yang menyelisih nas, maka dia adalah pendapat ijtihad yang batil. Lianna nusus al-kitab wa sunnah hakimatun ala kulli al-mujtahidin, karena nas Al-Quran dan Sunnah dia ada sebagai hakim atas setiap orang yang berijtihad. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Katakan wahai Muhammad, demi Allah mereka benar-benar tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim atas perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat, wa yusallimu taslima, dan benar-benar mereka menerimanya dengan ikhlas sepenuh hati mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wajib bagi kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus semua perkara kita. Adapun setelah beliau meninggal, maka yang menjadi hakim kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan wala ijtihada wala taqlida fima dalla alaihi nassun min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh berpendapat, tidak boleh taklid buta kepada pendapat orang tertentu jika telah ada nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah menjelaskannya. Oleh karenanya para ulama kita
mereka membuat kaidah, dan kaidah ini telah disepakati para ulama. Mereka mengatakan idza thabata an-nassu batala an-nadhar. Apabila telah tetap nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka batillah pendapat-pendapat. Ya, tidak boleh kita mengeluarkan pendapat jika telah ada nas Al-Quran dan Sunnah menetapkan suatu perkara tersebut. Begitu juga apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Huwaiz Mindad dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr, bahwasanya Al-Imam Ibnu Abdul Barr beliau mengatakan at-taqlidu ma'nahu fi syara' ar-ruju' ila qalin la hujjata liqailihi alaih. Beliau mengatakan taklid maknanya di dalam syariat mengembalikan sesuatu kepada perkataan yang tidak ada dalil dari orang yang mengatakannya. Ini taklid yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Wa dzalika mamnu'un minhu fi syariah. Maka ini terlarang di dalam syariat. Wal ittiba'u ma thabata alaihi hujjah. Dan ittiba' maknanya adalah apa yang telah tetap dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perbedaan antara taqlid dan al-ittiba' menurut Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Taqlid, beliau mengatakan mengikuti perkataan, perbuatan tanpa adanya dalil, bukti. Adapun ittiba' adalah mengikuti perkataan atau perbuatan didasari dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Tapi di dalam perkataan yang lainnya beliau mengatakan kullu man ittaba'ta qawlah min ghairi an yajiba 'alayka qawlahu li dalilin yujibu dhalika fa anta muqalliduh. Beliau mengatakan setiap orang yang engkau ikuti perkataannya tanpa menyebutkan kepadamu dalil, maka engkau telah taklid kepadanya. Yani ketika kita mengikuti perkataan seseorang tanpa didasari dalil, maka kita telah taklid kepadanya. Wa taqlidu fi dinillah ghairu sahih. Dan taklid di dalam agama Allah tidak benar. Ini haram. Wa kullu man awjaba 'alaika ad-dalil ittiba'a qawlihi fa anta muttabi'. Dan setiap orang yang mengharuskan kepadamu, mewajibkan kepadamu mengikuti dalil, kemudian engkau mengikuti perkataan atau perbuatannya sesuai dengan dalil tersebut, maka engkau telah ittiba' kepadanya. Ini perbedaan antara taklid dan ittiba'. Taklid mengikuti tanpa dalil, ittiba' mengikuti dengan dalil. Kemudian beliau mengatakan walaupun wat taqlidu mamnu'un. Adapun ittiba' di dalam agama sangat diperbolehkan, adapun taklid maka dia adalah terlarang. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Taib. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan
Wa qad farraqa al-Imam Ahmad baina at-taqlid wal ittiba'. Dan sungguh al-Imam Ahmad telah menjelaskan perbedaan antara taqlid dan al-ittiba'. Faqala Abu Dawud, berkata al-Imam Abu Dawud, sami'tu yaqul, beliau mengatakan, aku mendengar al-Imam Ahmad mengatakan. Ya, al-Imam Abu Dawud, beliau adalah salah satu orang yang mengumpulkan hadis yang dikenal dengan Sunan Abu Dawud. Dan beliau adalah salah satu murid dari al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya al-Imam Abu Dawud mengatakan, aku mendengar al-Imam Ahmad mengatakan, al-ittiba' ay yattabi'a ar-rajula ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Ittiba' maknanya adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat. Itu makna ittiba'. Ini ketika kita mengikuti perkataan atau perbuatan ada dasar dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun kita tidak menghafal dalilnya, tapi kita mengetahui ya makna dalilnya seperti ini, kemudian dipraktekkan oleh ya guru kita, kemudian kita ikuti berdasarkan dalil tersebut, maka inilah yang dinamakan al-ittiba'. Kemudian berkata orang yang menguatkan perkataan ini, amma kaunul amali bil wahyi ittiba'an la taqlida. Adapun keberadaan mengamalkan sesuatu dengan wahyu, maka ini adalah ittiba', bukan dinamakan taqlid. Bahwa amrun qat'iyun, dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para al-ulama. Wal ayatud dalatu ala tasmiyati ittiba'an katsiratun jiddan. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan atas penamaan ittiba' maka sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 203, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Hada basairu min rabbikum. Ini adalah Al-Quran sebagai bukti yang nyata dari Rabb kalian, wahudan sebagai petunjuk, wa rahmatul liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat kepada kaum yang beriman. Nabi kita mengatakan, innama attabi'u ma yuha ilayya, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Digunakannya kalimat attabi', aku mengikuti ittiba' karena mengikuti wahyu. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Digunakan kalimat ittiba' kemudian disandarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini namanya ittiba', mengikuti dalil. Begitu juga di dalam surah Az-Zumar ayat 55, Allah mengatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian
dari Rabb kalian. Di dalam ayat ini juga Allah menggunakan kalimat ittiba' dan disandarkan kepada apa yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ittiba' adalah mengikuti perkataan atau perbuatan didasari oleh dalil. Maka berbeda halnya dengan at-taqlid, maka dia adalah mengikuti perkataan atau perbuatan tanpa didasari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 10 menit. Taib. Tapi begitu juga di dalam surat Yunus ayat 15, kemudian Al-An'am 155, Al-An'am 106, begitu juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Semuanya menjelaskan bahwasanya ittiba' maknanya adalah ittiba'u wahyillahi azza wa jalla, mengikuti wahyu Allah azza wa jalla. Oleh karenanya muallim di sini mengatakan fal ayatu bimithli hadza katsiratun ma'lumatun fal 'amalu bil wahyi huwal ittiba'. Dan ayat-ayat semisal ini sangat banyak dan jelas, maka mengamalkan wahyu maka dia dinamakan ittiba'. Wa minal ma'lum alladhi la syakka fihi, dan di antara perkara yang telah diketahui yang tidak ada keraguan di dalamnya, anna ittiba'al wahyi al-ma'mur bihi fil ayati, bahwasanya mengikuti wahyu telah diperintahkan di dalam ayat-ayat, di dalam banyak ayat. La yasihhu ijtihadun yukhalifuhum biwajhin minal wujuhi wa la yajuzu at-taqlidu fi syai'in yukhalifuh. Maka tidak boleh ada ruang di dalamnya ijtihad jika menyelisihi wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh taklid sedikit pun di dalamnya kalau bertentangan dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Tattadha min hadzal farqi bainal ittiba' wat taqlid. Maka di sini jelaslah apa perbedaan di antara ittiba' dan taqlid. Wa anna mawadi' al-ittiba' laysa mahallan aslan lil ijtihad wala lit taqlid. Apabila telah jelas dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, maka tidak ada ruang di dalamnya untuk ijtihad dan taklid kepada pendapat tertentu. Inilah perkataan para ulama kita tentang menjelaskan perbedaan antara ittiba' dan taklid. Oleh karenanya para ulama mengatakan kesimpulannya, yajibu ittiba'un nassi al-Qur'ani was sunnah, wajib mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah. Wa idza ta'arada baina aqwalil a'immati an-nassu as-sarihu fayajibu taqdimul kitab was sunnah wa tarki aqwalihim. Apabila bertentangan antara pendapat-pendapat para ulama dengan nas yang telah jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat para ulama. Dan ini disepakati oleh para ulama imam yang 4. Dan perlu diketahui bahwasanya ittiba'ud dalil la ya'ni hajar aqwalil a'immah,
Ya, perlu kita pahami bahwasanya mengikuti dalil bukan berarti kita meninggalkan perkataan para imam yang 4. Ya, harus kita pahami nih. Ya, mengikuti dalil bukan berarti kita meninggalkan perkataan para imam yang 4 atau para imam-imam yang lainnya. Maknanya apa yang kita sampaikan adalah, yaitu jika bertentangan antara perkataan para imam yang 4 dengan nas yang sudah jelas dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka wajib kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itulah yang diwasiatkan oleh para imam yang 4. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, hada ijma'un la a'lamu fihi khilafan. Ini ada ijma' para ulama yang kita tidak mengetahui ada yang menyelisihinya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Sudah? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.